Kalaulah semuanya ditolong sama Allah, lantas di mana amal? Di mana amal kita? Yang hari ini mungkin syaitan membisikkan, "Oh, sampean kan majelis mulia, amal sampean kan wes banyak." Iya kan? Perbuatannya kan sudah banyak, tidak ada amal sesungguhnya. Jadi lantas bagaimana dengan letak pahala? Pahala motivasi. Maka kata Allah, surga adalah rahmatku, katanya. Kalau Allah sudah bicara surga, Allah bicaranya rahmatku, karena aku sayang masukkan engkau ke surga aku, katanya. Sampean juga berbuat baik, aku tolong. Kamu melakukan sholat, aku tolong. Kamu bersedekah, yang kamu sedekahkan, yang aku berikan, kata Allah. Betul tidak? Lantas di mana kita? Kita hakikat manusia itu, yang ada itu hanya dosa. Amal para sahabat itu menggigil ketakutan. Takutnya mereka kepada Allah. Kenapa mereka takut kepada Allah? Kenapa mereka banyak mengingat mati? Dia tahu kalaulah semuanya Allah tolong, lantas yang saya buat, amal saya mana? Bagaimana dengan orang yang sombong? Kalau dia sudah sombong, pasti dia menjadi Tuhan lain selain Allah. Jadi kadang-kadang kita seharian itu ada yang jadi Tuhan, gitu. Pagi jadi manusia dia, sore jadi Tuhan. Ada orang pagi jadi Tuhan, sore jadi manusia. Ada orang 2 bulan jadi Tuhan. Ada. Oh ya. Kalau bagi yang jarang datang ke surau, kadang-kadang 3 bulan jadi surau, jadi Tuhan dia. Iya kan? Kan sudah dikatakan sama Rasul, dikatakan oleh Rasulullah, putus silaturahim apa? Tidak ada surga bagi yang memutus silaturahim. Tak datang ke surau, putus tak silaturahim? Putus. Kenapa putus? Karena ini saudara kita. Apa buktinya saudara kita? Kita bersama-sama dalam suka dan duka. Sinilah tinggal Tuhan. Kalau Tuhan tak punya istri lagi, karena ada yang begitu kan, datang dia pulang taruh beban pakai karung kan. Ini beban siapa ini? Beban abang, pergilah ke surau. Terpaksa lah dia tinggal di surau. Karena kita saudara, kita sinilah tinggal Tuhan. Janganlah bersedih. Ya kan, kita hibur saudara kita. Banyak kejadian itu. Saya bisa lihat orangnya, tapi saya malas saya nunjukkan orangnya. Iya kan? Jadi saya tinggal, tak dipungut makanan, tak pungut bayaran, betul tidak? Sama tinggal di rumah ibu bapak kita. Sama kita tinggal di rumah saudara kita, betul tidak? Kalau kita tak datang lagi, putus tak silaturahim. Kalau sudah putus, tak ada surga. Cobalah nanti, coba kelahi sama istri di rumah, bawa beban segala. Sampai itu betul kopi. Aku tinggal surau dulu Tuhan. Tinggallah katanya. Nggak tanya sehari sekian. Nggak ada pertanyaan sehari sekian. Nggak ada. Makanlah. Makan. Tak pakai kerja, tak apa-apa. Itulah buktinya saudara yang mau dalam suka dan duka. Kalau bagi kita tinggal rumah saudara kita pun yang kandung, itu sehari 2 hari. Hari ketiga istrinya udah lain tengok sama kita. Jadi yang mana yang saudara itu? Yang sama dalam suka dan duka. Kalau tak mau dia dalam suka dan duka itu sama, berarti dia tidak saudara. Contohlah kita,
Sekarang kita bisa nih, tak jauh datang ke tempat Tuan Guru Yusuf di pesisir sana, bilang saya Tuan terusir saya dari rumah saya mau tinggal sini. Tuan, jamaah dari mana? Dari Ujung Batu. Ya tinggallah kami, makan gratis, semuanya gratis. Itulah buktinya saudara. Jadi silaturahim itu menambah rezeki, memperbaiki hubungan. Kalau sering perbaiki silaturahimnya, bagus, orang jadi sayang. Bagaimana mau sayang datang aja sekali 3 bulan? Ditanya, kamu jamaah baru ya? Yang nanya padahal dah Tuan Guru. Kan ada tuh yang dia dah Tuan Guru, tapi yang jamaah yang baru ini nanya, Tuan sakit ya katanya. Dibilangnya sakit. Nah, mau diterapi kan gitu. Jadi jangan lama-lama, tetap datang apapun namanya, kan nggak rugi. Apa rugi emang? Rugi datang ke surau itu rugi? Enggak, setannya saja besar, dia sudah sombong. Ngapain ke surau? Yang di surau itu kan yang di bawah aja, nggak level katanya setan. Jadi Tuhan, begitu dia. Jadi kita berterima kasih, hebatnya Allah di kumpulnya kita. Tak ada beda. Sampean Jawa, waang orang Minang. Ho halak bata. Tak ada persoalan, betul tidak? Hebat Islam. Hebat. Ini banyak nih. Ada Jawa, ada Batak, ada Mandailing, ada Nias, ada Cina. Ada. Saya Cina tak pandai. Yang pandai bahasa Cina itu Tuan Guru Iqbal. Pandai itu bahasa. Tapi pandainya cuma hainya, kata itu aja pandai. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti pentingnya silaturahim. Jadi hari ini saudara-saudaraku, kalaulah ada silaturahim kita yang rusak, perbaiki segera. Perbaiki. Maka al-hidayah kita semua, Rasulullah mengajarkan jangan putuskan silaturahim, jangan membenci. Kenapa tak boleh membenci? Orang yang membenci sungguh dia berada dalam kesombongan. Tak sadar kita tuh sesungguhnya sedang sombong. Kalau sombong berarti dia menjadi ilah lain selain Allah. Apalagi perkara dunia yang juga kita interaksinya hari ini, maka Allah juga memberitahukan kepada kita. Ini kita Majelis Zikir Al-Hidayah mulai masuk kepada bagaimana ekonomi umat ini menjadi baik, bagaimana kita ini bisa selamat semuanya. Itu menjadi pikiran bagi kita semua. Maka pada malam hari ini, kenapa kita coba untuk berbuat? Jadi besok seluruh surau yang ada minum kopi kita. Kalau dia minum kopi kita, minum pun dia ikut beramal. Kenapa? Dalam kopi itu ada bagian anak yatim, ada bagian fakir miskin, ada bagian kaum duafa, ada bagian fisabilillah, ada bagian kita juga semua. Tidak hanya kopi, semua besok produk kita ada bagian kita. Ada bagian anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar. Jadi sejahtera bersama. Jadi jamaah dapat, semuanya dapat. Islam menjamin kehidupan kita. Sekarang kan masuk Islam tak ada jaminan. Kamu mau makan, kalau enggak urusan kamu.
Kalau sekarang enggak, paling tidak. Kenapa kita membuat dapur di mana surau? Gunanya apa? Islam tuh menjamin paling tidak kita tunjukkan kalau Islam menjamin tidak ada yang lapar. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih maju, menjamin kehidupan yang lebih luas. Tentu ini perlu perbuatan, ini perlu dukungan kita semua. Setiap surau minum kopi kita laku berapa ton sebulan, betul tidak? Di surau kan pasti minum kopi, kan gak ada yang minum bir kan? Mana tahu, pasti minum kopi. Ada berapa surau kita hari ini, iya kan? Makanya kita coba hasilnya untuk kita, untuk anak yatim kita, untuk fakir miskin kita, dan untuk kita sendiri. Coba bayangkan minum, yang minum dapat untung. Enak tidak tuh? Enak tidak? Kalau yang hari ini kita kerjakan, kita minum kopi, yang dapat untung siapa? Hah? Sia? Sia atau sia? Lain yang dapat untung. Kalau kita tidak, besok tentu internal kita, dari kita untuk kita. Besok kita akan keluar. Siapa tim marketingnya? Kalau istilah manajemennya marketing, kalau bahasa kitanya tim pemasaran namanya. Ya kita lah, siapa lagi? Salesnya kita. Kami ini punya kopi nih, beli pak, kata gitu. Kadang-kadang kita suruh ini malu, kadang-kadang beli. Maka kita kemas dengan kemasan yang apa? Elegan itu bahasa apa? Saya kadang-kadang bahasa begitu enggak tahu saya. Yang bagus kan, yang artinya enggak malu-maluin. Kalau istilah anak muda sekarang enggak kaleng-kaleng gitu, iya kan? Tentu silaturahim harus kita perbaiki kembali, ukhuwah harus kita perbaiki kembali. Agar apa? Agar kesejahteraan umat ini tercapai. Kita ini banyak program loh. Kita sedang bangun sekolah yang hari ini belum selesai. Banyak PR kita, banyak yang harus kita benahi. Jadi kalau yang petingginya lemah, wah kacau kita. Bagusnya tak apa? Tak apa? Bukan eksekusi, eksekusi gitu. Belum sampai eksekusi tapi eksekusi. Karena rusak yang banyak. Rusak yang banyak ini gara-gara kita satu orang yang banyak ini jadi rusak loh. Orang jauh-jauh dikorbankannya harta benda, jauh-jauh dari Jawa Timur sana, dari Surabaya ke sini. Kita cuma perlu 5 menit, perlu 10 menit. Betul tidak? 10 menit. Kenapa dia tidak mau? Dia sudah menjadi sombong. Dia sudah merasa kuat, hidup dia bisa sendiri, yang dicarinya dengan dirinya sendiri, sudah merasa hebat. Allah benci kepada orang yang sombong. Apa kata Allah? Allah ancam dalam surat apa? Dalam surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, Amman hazal ladzi yarzuqukum an amsaka birizqah balajju ghutwihi wa nufur. Jika aku tahan rezekinya, kata Allah, siapa yang akan memberikannya? Jikalau Allah tahan rezeki kita, siapa yang akan memberikannya? Allah ancam namanya. Tapi mereka tetap berada dalam kesombongan.
kesombongan. Manusia itu kan sifatnya sombong. Maka memutuskan silaturahim, membenci semua sifat tercela itu muaranya pada kesombongan. Maka mohonlah ampunan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat tercela, dari hal-hal yang buruk, dari kesombongan. Ya Allah, orang beriman itu yang ada itu apa? Tawaddu, lembut hatinya, tak sombong namanya. Kalaupun sombong lahir, dia segera berlindung kepada Allah. Sadari kita ditolong semuanya, duduk ditolong. Ini kita duduk ini ditolong. Ada orang tak bisa duduk? Ada enggak orang tak bisa duduk? Ada, cuma tak bisa duduk sebulan saja. Tak bisa duduk. Duduk pun ditolong. Semua ditolong sama Allah. Jangan, tak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini. Semua kita ditolong. Berkata ditolong, mencium ditolong, mendengar ditolong, makan pun ditolong. Kalau tak ditolong Allah keluar lagi. Kalau tak ditolong Allah, gitu. Begitu lezatnya makanan, rasanya pahit. Maka istighfar kita hari ini, mohon ampunan hari ini apa? Begitu banyaknya pertolongan Allah, kok begitu tak mau taatnya saya ya Allah. Ampunilah saya ya Allah. Ampuni, minta ampun, senantiasa minta ampun. Kenapa? Karena semua kita ditolong. Berpakaian ditolong. Kalau ada orang tak bisa berpakaian, ada. Berendam dia tidak bisa berpakaian, ada. Betul tidak? Berarti kita harus banyak bersyukur. Kita bisa begini, kita bisa sehat. Lantas nggak usah kita banggakan diri kita. Semuanya ditolong kok, diberi rezeki pun ditolong sama Allah. Maka kata Allah tadi, kalau aku tahan rezekimu bagaimana? Ayo katanya. Kalau sempat ditahan, gak ada yang bisa dibuat. Begitulah Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Kadang-kadang kita banyak durhakanya lagi kepada Allah, namun tetap ditolongnya juga. Kalau bangsa manusia lah, sudah dipatahkan ya kaki, ini kaki saya dipatahkan aja, tangan dipatahkan, sudah yang pada patah-patah aja semua yang datang. Iya kan? Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada hari ini kita semua dimanapun ada surau, ada wirid namanya, wirid berkala, ada wirid akbar. Apa sebenarnya fungsinya? Pertama adalah membangun ukhuwah, membangun silaturahim, membangun rasa persaudaraan. Kita hidup tak tahu kita, entah sampai besok pagi, entah 2 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, seperti itu. Tapi kalau kita berkumpul paling tidak ya bercakap lah. Kan ada juga yang datang wirid akbar diam saja. Tersalami lah teman samping, tuan dari mana tuan? Ini tidak diam saja, sama saja. Ngomong, cerita sedikit gitu. Saya dari apa namanya itu? Kunto katanya. Oh saya dari sini tuan. Anak dah berapa tuan? Tanyalah, gak apa-apa. Silaturahim, cakap namanya. Allah senang dengan orang yang membangun silaturahim.